Salam kenal dari saya, Bimbel Matematika Channel buat adik-adik pelajar kelas 6 sekolah dasar. Saya mengucapkan selamat bergabung dengan channel ini. Channel yang akan selalu mendampingi adik-adik semua dalam memahami pelajaran matematika. Baik adik-adik terkasih, sebelum memulai pelajaran kita, subscribe dulu ya adik-adik, dan jangan lupa di share dan like. Subscribe itu gratis loh adik-adik. Tema pertemuan kita kali ini adalah pembahasan operasi bilangan bulat. Dalam video ini akan dibahas secara lengkap dan tuntas operasi bilangan bulat dengan cara yang mudah dan menarik, disertai dengan contoh soal. Jadi tonton terus videonya ya adik-adik sampai selesai. Baik adik-adik pelajar, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik adik-adik semua, pertemuan kita kali ini akan membahas topik tentang bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, nol, dan lawan bilangan asli. Nah, jadi kalau kita buatkan dalam bentuk diagram, bilangan bulat itu terdiri dari 3 jenis angka. Nah, yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian yang kedua bilangan 0 atau bilangan netral. Nah, kemudian yang ketiga adalah lawan dari bilangan asli itu sendiri, yaitu -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita himpun semua anggota-anggota bilangan bulat itu terdiri dari negatif tak terhingga sampai dengan -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai positif tak terhingga. Nah adik-adik, bagaimana cara membaca bilangan bulat? Nah, jadi kalau kita menjumpai bilangan seperti ini, nah ini dibaca negatif 5. Atau bisa juga kita baca -5. Nah, kemudian bilangan -5 adalah lawan dari bilangan positif 5. Nah, kalau bilangan positif itu lambang positifnya tidak usah dituliskan ya adik-adik semua ya. Kemudian bilangan 7 lawannya adalah negatif 7 atau -7. Nah, adik-adik, apakah bilangan bulat negatif itu? Nah, bilangan bulat negatif itu bisa kita pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang besarnya di bawah 0. Contoh, suhu di kutub utara 12 derajat Celcius di bawah 0. Nah, 12 derajat Celcius di bawah 0 dapat ditulis -12 derajat Celcius. Nah, kemudian contoh yang kedua, kapal tenggelam di kedalaman 56 meter di bawah laut. Di kedalaman 56 meter di bawah laut itu bisa ditulis -56 meter. Karena permukaan laut itu adalah titik 0. Jadi ke bawahnya negatif, di atas permukaan laut positif. Nah, kemudian urutan nilai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu bisa kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, jadi kalau misalkan ini garis bilangan, angka 0 itu di tengah, angka netral, ke kanannya semakin besar angka positif, ke kirinya angka negatif semakin kecil. Nah, jadi nilainya adalah semakin ke kanan, nilai angka pada garis bilangan semakin besar. Nah, contoh. Nah, di sini Bapak berikan ada 2 angka, -3 dan 5. -3 ini kalau kita lihat pada garis bilangan ada di sini. Kemudian angka 5-nya ada di sini. Karena -3 terletak di sebelah kiri angka 5, jadi -3 ini di sebelah kiri, dan angka 5 ini terletak di sebelah kanan -3, tadi sudah Bapak katakan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Karena -3 di kiri, positif 5 di sebelah kanan, maka dapat disimpulkan
minus 3 itu nilainya lebih kecil daripada positif 5. Contoh yang kedua, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, di sini ada Bapak berikan dua angka, minus 5 sama minus 3. Minus 5 pada garis bilangan itu terletak di sebelah kiri dari minus 3. Dan minus 3 ini terletak di sebelah kanannya minus 5. Sehingga dapat disimpulkan minus 5 lebih kecil dari minus 3. Nah, itu cara membacanya adik-adik ya. Kemudian kita lanjutkan. Penjumlahan bilangan bulat. Nah, bagaimana rumusan penjumlahan bilangan bulat? Nah, ini ada 4 pola atau 4 aturan yang harus kita ingat. Nah, yang pertama, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat ada 4. Yang pertama, bagaimana kalau bilangan positif ditambahkan dengan bilangan yang positif, nah hasilnya pasti positif. Contoh, 5 tambah 8, positif tambah positif, hasilnya pasti positif, berarti 13. 5 tambah 8 sama dengan 13. Kemudian sifat yang kedua, negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Contoh, minus 5 tambah minus 8, hasilnya minus 13. Jadi kalau dua buah bilangan negatif dijumlahkan, hasilnya pasti negatif. Kemudian, sifat yang ketiga, positif ditambah negatif sama dengan, kita belum tahu. Negatif tambah positif sama dengan, hasilnya juga belum tahu. Nah, ini Bapak kasih tanda tanya. Positif tambah negatif, negatif tambah positif, itu sama saja artinya. Nah, yang menjadi problem, berapa hasilnya? Hasil dari penjumlahan bilangan positif dan negatif kemungkinan ada 3. 3 itu mungkin positif, mungkin negatif, mungkin juga 0. Nah, hasilnya akan positif jika bilangan yang positif yang dijumlahkan itu lebih besar daripada bilangan negatifnya. Sekali lagi ya adik-adik ya, kalau bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatifnya, maka penjumlahan bilangan tadi akan bernilai positif. Contoh, 7 tambah negatif 3. Nah, di sini positifnya 7, negatifnya itu 3. 7 lebih besar dari 3, maka hasilnya akan positif. Nah, ini hasilnya positif 4. Atau, kalau dibalikkan, kalau yang semula 7 tambah minus 3, sekarang Bapak balikkan minus 3 tambah 7. Nah, ini tetap hasilnya 4. Nah, jadi yang penting kalau positifnya lebih besar daripada yang negatifnya, maka penjumlahan bilangan tersebut akan bernilai positif. Itu kemungkinan yang pertama, penjumlahan bilangan positif dengan negatif. Kemungkinan yang kedua bisa juga nanti akan bernilai 0. Nah, ini akan bernilai 0 jika bilangan positifnya sama dengan bilangan yang negatifnya. Contohnya 5 ditambah negatif 5. Sama angka positifnya dengan angka negatifnya, sama-sama 5. Jadi kalau sama bilangannya, penjumlahannya akan bernilai 0. Nah, jadi hasilnya akan 0. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga akan bernilai negatif. Apa syaratnya? Syaratnya jika bilangan yang positifnya lebih kecil dari negatifnya. Kalau tadi akan positif, positifnya lebih besar. Nah, sekarang ini positifnya lebih kecil daripada bilangan negatifnya. Contoh, 4 tambah negatif 8. 4 positifnya, 8 negatifnya. Bilangan positifnya 4 lebih kecil daripada bilangan negatifnya yang 8 tadi. Maka hasilnya akan negatif, negatif 4. Sama juga dengan minus 8 tambah 4. Jadi tinggal membalikkan saja dari yang soal nomor 6 ini. 4 tambah minus 8, sama juga itu artinya minus 8 tambah 4. Dibalik-balik ya. Hasilnya tetap negatif 4.
Nah, jadi positif tambah negatif, negatif tambah positif, itu sama artinya hasilnya kemungkinan ada 3, bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Tergantung angka positif dan negatifnya. Angka positifnya lebih besar akan positif, angka positifnya sama dengan angka negatifnya akan bernilai 0, jika angka positifnya lebih kecil dari negatifnya akan bernilai negatif. Nah, itu adalah sifat-sifat untuk penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang keempat, sifat-sifat untuk pengurangan bilangan bulat. Nah, ini juga ada 4 sifat. Nah, yang pertama, positif dikurang positif. Hasilnya masih berupa tanda tanya, artinya belum bisa ditentukan. Contoh, 8 kurang 3. Nah, 8 kurang 3 berapa adik-adik? 8 kurang 3 hasilnya 5. 8 kurang 3 sama dengan 5, 8 lebih besar dari 3. Ya, 8 lebih besar dari 3, artinya angka yang dikurangkan yaitu 8 lebih besar daripada pengurangnya. Angka pengurangnya 3, maka hasilnya akan positif. Jadi kalau angka yang dikurangkan lebih besar daripada pengurangnya akan positif. Nah, yang kedua, kita balikkan. Kalau yang pertama tadi 8 kurang 3, sekarang dibalik, 3 kurang 8. Sama dengan minus 5. Kenapa bisa jadi negatif? Angka yang dikurangkan yaitu 3 lebih kecil daripada pengurangnya. Maka hasilnya akan bernilai negatif. Nah, sekali lagi adik-adik, kalau angka yang dikurangkan itu lebih kecil daripada pengurangnya, nah itu akan bernilai negatif. Sifat yang kedua, negatif kurang negatif sama dengan, nah ini juga masih tanda tanya, belum bisa dipastikan. Tergantung besaran angka yang dikurangkan dengan angka pengurangnya. Contoh, minus 8 kurang minus 3. Minus 8 kurang minus 3. Nah, ini hasilnya adalah minus 5. Minus 8 lebih kecil dari minus 3. Karena minus 8 lebih kecil dari minus 3, artinya angka yang dikurangkan minus 8 lebih kecil daripada pengurangnya, maka hasilnya akan negatif. Sama seperti yang contoh soal nomor 2 ini. Jadi kalau angka yang di sebelah kiri atau angka yang dikurangkan lebih kecil daripada angka sebelah kanan atau angka pengurangnya, maka akan bernilai negatif. Contoh yang kedua untuk bilangan negatif kurang negatif. Kita balikkan saja soal yang nomor 3 tadi. Kalau yang pertama minus 8 kurang negatif 3, sekarang kita balik minus 3 kurang negatif 8, sama dengan positif 5. Nah, angka pengurangnya minus 8, angka yang dikurangkan minus 3. Karena angka minus 3 lebih besar daripada negatif 8, maka hasilnya akan positif. Kalau angka di sebelah kiri lebih besar daripada angka yang di sebelah kanan, hasilnya akan positif. Atau dengan bahasa lain, angka yang dikurangkan, yaitu minus 3, lebih besar daripada angka pengurangnya, yaitu negatif 8, maka hasilnya akan positif. Sifat yang ketiga, positif dikurang negatif, hasilnya positif. Nah, kalau yang ketiga ini bisa dipastikan akan bernilai positif. Contoh, 8 kurang negatif 3. 8 itu positif, negatif 3 negatif. Operasinya kurang. 8 kurang negatif 3, positif kurang negatif sama dengan 11. 11 itu bilangan yang positif. Nah, jadi angka 8 lebih besar daripada angka minus 3 karena
angka yang dikurangkan lebih besar daripada pengurangnya, maka hasilnya pasti akan positif. Kita balikkan. Kalau tadi 8 kurang minus 3, sekarang 3 kurang minus 8. 3 kurang minus 8 sama dengan 11. Angka 3 lebih besar daripada angka minus 8. Karena angka yang dikurangkan lebih besar dari pengurangnya, maka hasilnya pasti akan positif. Kita lanjutkan sifat yang keempat untuk sifat-sifat pengurangan bilangan bulat, yaitu negatif dikurang positif. Negatif kurang positif sama dengan negatif. Contohnya, negatif kurang positif, negatif 3 kurang 8. Negatif 3 kurang 8 sama dengan negatif 11. Negatif 3 lebih kecil daripada 8. Angka yang dikurangkan lebih kecil daripada angka pengurangnya. Ini hasilnya akan pasti negatif. Contoh yang ke-8. Minus 8 kurang 3. Sama dengan minus 11. Kenapa bisa negatif? Sebab minus 8, angka yang dikurangkan, lebih kecil daripada pengurangnya. Karena minus 8 itu lebih kecil dari minus 3, maka pengurangan minus 8 kurang 3 pasti bernilai negatif. Nah, jadi adik-adik, ada 4 sifat dari pengurangan bilangan bulat. Positif kurang positif, belum bisa kita tentukan hasilnya. Negatif kurang negatif, juga belum bisa ditentukan apakah positif atau negatif. Tetapi untuk positif kurang negatif, pasti positif. Negatif kurang positif, pasti negatif. Nah, itulah sifat-sifat untuk pengurangan bilangan bulat. Nah, jadi pada operasi pengurangan bilangan bulat yang bertanda sama, ini yang bertanda sama artinya sama-sama tanda positif, tidak bisa ditentukan apakah hasilnya positif atau negatif, tergantung pada angka pengurangan dan angka yang dikurangkan, seperti yang Bapak ceritakan di sini tadi. Kalau angka yang dikurangkan lebih besar daripada pengurangnya, maka akan bernilai positif. Sebaliknya, kalau angka yang dikurangkan lebih kecil daripada angka pengurangnya, maka akan bernilai negatif. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ada beberapa hal khusus untuk memudahkan adik-adik semua dalam mengerjakan operasi bilangan bulat ini. Nah, yang pertama, jika tanda kurang berdekatan dengan tanda negatif, maka akan berubah menjadi tanda operasi penjumlahan atau tambah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tanda tambah berdekatan dengan tanda negatif, maka akan menjadi tanda kurang. Nah, kemudian yang ketiga, usahakan selalu angka yang positif selalu berada pada posisi paling kiri. Nah, ini hanya untuk memudahkan ya adik-adik semua ya. Kemudian yang keempat, minus A tambah B itu sama artinya B kurang A. Jadi kita usahakan yang positif itu selalu sebelah kiri. Kalau di sini tadi yang positifnya di sebelah kanan, negatifnya di sebelah kiri. Nah, lebih enak atau lebih mudah kalau kita buat yang positif itu di sebelah kiri. Positifnya tadi di sini B, kita pindahkan menjadi sebelah kiri posisinya. Kemudian angka selanjutnya boleh negatif ataupun boleh positif yang lain. Negatif A tambah B lebih mudah atau lebih gampang kalau kita rubah menjadi B kurang A. Contoh. Nah, ini penerapan daripada yang pertama ini tadi. Jika tanda kurang berdekatan dengan tanda negatif, maka akan menjadi tanda positif atau tambah. 12 kurang negatif 8.
Nah, coba adik-adik perhatikan di sini. Ini tanda operasi kurang, di sini ada tanda negatif. Jadi kalau berdekatan kurang dengan negatif itu bisa kita rubah menjadi tanda positif. Jadinya sekarang soal ini menjadi 12 tambah 8. Kenapa menjadi tambah? Karena tanda kurang berdekatan dengan negatif itu boleh kita ganti menjadi tanda positif. Jadi 12 tambah 8 sama dengan 20. Nah, kita kan lebih mudah menjumlahkan angka yang positif. 12 tambah 8 sama dengan 20. Kemudian, contoh soal yang kedua. 12 tambah negatif 8 sama dengan. Nah, sesuai dengan hal khusus yang kedua ini, jika tanda tambah, nah ini tanda tambah, berdekatan dengan tanda negatif menjadi tanda kurang. Ini ada tanda tambah, operasi penjumlahan, berdekatan dengan tanda negatif. Nah, ini dia, penjumlahan sama tanda negatif akan menjadi tanda kurang. Jadi soal ini yang semula 12 tambah negatif 8 akan menjadi 12 kurang 8. 12 kurang 8 sama dengan berapa adik-adik? 12 kurang 8? Iya, 12 kurang 8 sama dengan 4. Nah, jadi yang perlu ditekankan kembali, kalau tanda kurang ketemu dengan tanda negatif akan berubah menjadi tanda positif, tanda tambah ketemu dengan tanda negatif berubah menjadi tanda kurang. Nah, itu supaya lebih mudah. Contoh soal yang ketiga, min 12 tambah 5 sama dengan. Nah, ini akan lebih mudah kita kerjakan kalau angka yang positif itu selalu lebih dahulu atau selalu di posisi paling kiri. Nah, jadi min 12 tambah 5 sama artinya 5 kurang 12. Seperti yang bagian yang keempat ini tadi. Minus A tambah B sama aja dengan B kurang A. Minus 12 tambah 5 sama dengan 5 kurang 12. 5 kurang 12 sama dengan negatif 7. Nah, yang kelima adalah sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, sifat-sifat perkalian bilangan bulat juga ada 4. Nah, yang pertama, adik-adik ya, positif kali positif, pasti hasilnya positif. Yang kedua, negatif kali negatif, hasilnya positif. Yang ketiga, positif kali negatif, hasilnya negatif. Yang keempat, negatif kali positif, hasilnya negatif. Nah, jadi kalau perkalian itu lebih gampang daripada penjumlahan sama pengurangan. Nah, kalau perkalian, kalau bertanda sama, pasti hasilnya positif. Sama-sama positif dikalikan, hasilnya positif. Sama-sama negatif dikalikan, hasilnya positif. Tetapi kalau berlainan tanda bilangan pengalinya, satu positif, satu negatif, atau sebaliknya, satu negatif, satu positif, pasti hasilnya negatif. Contoh, 8 kali 2, positif kali positif, nah pasti hasilnya positif. Yang kedua, 8 kali minus 2, satu positif, satu negatif, pasti hasilnya negatif. Contoh yang ketiga, minus 8 kali 2, nah, yang pertama negatif, yang kedua positif, hasilnya pasti negatif. Contoh yang keempat, negatif kali negatif. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, kalau bertanda sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, pasti hasilnya positif. Nah, itu untuk perkalian bilangan bulat. Nah, selanjutnya pembagian bilangan bulat. Nah, apa sifat-sifat pembagian bilangan bulat? Nah, sifat-sifat pembagian bilangan bulat sama saja dengan sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Positif bagi positif, hasilnya positif. Yang kedua, negatif bagi negatif, hasilnya positif. Yang ketiga, positif bagi negatif, hasilnya negatif. Yang keempat, negatif bagi positif, hasilnya negatif. Kalau bertanda sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, pasti hasilnya akan positif.
salah satu bilangan yang dibagi atau pembaginya negatif, maka akan bernilai negatif. Contoh, 8 bagi 2, positif bagi positif, sama dengan positif, yaitu 4. 8 bagi minus 2, positif bagi negatif, hasilnya negatif. Yang ketiga, minus 8 bagi 2, positif bagi negatif, hasilnya negatif, negatif 4. Yang keempat, negatif 8 bagi negatif 2, hasilnya positif 4. Nah, jadi kalau bertanda sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, pembagiannya pasti menghasilkan bilangan yang positif. Nah, kita lanjutkan bagian yang ketujuh, sifat-sifat operasi hitungan bilangan bulat. Nah, sifat-sifatnya ada 3. Yang pertama, sifat komutatif. Nah, sifat komutatif sama artinya dengan pertukaran. Nah, sifat komutatif ini adik-adik hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Nah, bagaimana sifat komutatif itu? Mari kita lihat. Nah, sifat komutatif adalah pertukaran. Nah, di sini kalau A tambah B, kita balikkan. Yang semula A menjadi yang pertama itu B. A di kiri, B di kanan menjadi B di kiri, A di kanan. A tambah B sama aja nilainya dengan B tambah A. Nah, ini untuk penjumlahan. Kalau untuk perkalian, A kali B sama aja dengan B kali A. Nah, itu untuk sifat komutatif. Contohnya seperti berikut. 5 tambah 13 sama juga nilainya dengan 13 tambah 5. Jadi 5 tambah 13 sama dengan 18. 13 tambah 5 juga 18. Berarti 18 sama dengan 18. 5 kali 13 sama nilainya dengan 13 kali 5. Nah, ini sama-sama 65. Nah, jadi sekali lagi Bapak sampaikan, sifat komutatif itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini pun hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, pengelompokan ini ditandai dengan adanya tanda kurung pada dua bilangan. Contoh, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, bagian yang pertama, yang dikurung adalah A dan B. Bagian yang kedua ini, yang dikurung adalah B dan C. Nah, jadi kalau pengelompokan untuk penjumlahan, itu sama saja nilainya. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ya, sekali lagi, sifat-sifat pengelompokan A tambah B tambah C, yang di sini dikurung A tambah B-nya, sama juga dengan A ditambah B tambah C, yang dikurung B tambah C. Nah, untuk perkalian sama, A kali B, yang dikurung di sini A kali B, dikalikan dengan C, sama aja dengan A dikali B kali C. Nah, jadi kalau yang pertama A dan B-nya dikurung, di sini yang dikurung B dan C. Nah, itu sama saja nilainya ya. Jadi untuk pengurangan dan pembagian tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga, sebelumnya kita berikan contoh. 5 tambah 8 tambah 13. Sama aja dengan 5 ditambah 8 tambah 13. Contoh yang kedua, B. 5 kali 8 kali 13. Yang dikurung 5 kali 8 sama aja dengan 5 dikali 8 kali 13. Nah, yang dikurung sekarang yang 8 kali 13. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Nah, distribusi, penyebaran. Nah, sifat ini berlaku hanya untuk perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Nah, yang pertama perkalian terhadap penjumlahan.
A dikali. Nah, ini perkalian terhadap penjumlahan. A dikali B tambah C. Nah, jadi kalau kita menjumpai soal seperti ini sama aja artinya A kali B. A kali B. Yang ini A kali B. Kemudian tambah, karena di sini tanda tambah. Ditambahkan dengan A kali C. A kali C. Jadi kalau tanda tambah di sini juga kita kasih tanda tambah. Nah, yang kedua untuk perkalian, 3 kali 4 tambah 5 sama dengan 3 kali 4. Nah, ini kita kalikan ya, 3 kali 4 tambah 3 kali 5. Nah, perkalian terhadap pengurangan. Nah, yang pertama tadi terhadap penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, A kali B, ini A kali B, karena di sini tanda kurang, sini pun kita kasih tanda kurang, kemudian kita kalikan dengan A kali C. A kali C. Contohnya 3 kali, 7 kurang 4 sama dengan 3 kali 7, kemudian kita kurangkan dengan 3 kali 4. Nah, bagian yang selanjutnya adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, bagaimana operasi hitung bilangan bulat? Mari kita perhatikan. Nah, di sini ada beberapa aturan yang harus diikuti. Nah, yang pertama, operasi hitung yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, nanti adik-adik kalau ada soal, ada angka-angka yang dikurung, maka itu harus menjadi prioritas atau yang pertama dikerjakan, baru menyusul yang lain. Nah, sifat yang kedua, atau aturan yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Nah, nanti ini akan kita terapkan dalam contoh soal. Nah, kemudian yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya terurut dari paling kiri. Nah, kemudian yang keempat, prinsipnya operasi perkalian dan pembagian adalah setara dan lebih kuat bila dibandingkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, nanti kalau misalkan kita jumpai soal, di dalamnya ada perkalian, ada penjumlahan, nah maka yang paling pertama kita kerjakan adalah perkalian. Atau dalam soal ada penjumlahan dan pembagian, nah yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Karena perkalian dan pembagian itu adalah setara dan lebih kuat. Jadi harus dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan atau pengurangan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembahasan soal-soal. Nah, untuk lebih memahami materi yang Bapak sampaikan tadi semua, nah itu akan lebih berguna jika langsung kita terapkan dalam contoh soal. Nah, kita mulai contoh soal nomor 1. 120 kurang 60 dibagi minus 3 sama dengan. Nah, ini coba perhatikan ada tanda kurang, ada tanda bagi. Nah, tadi sudah Bapak katakan sesuai dengan sifatnya tadi, kalau kita menjumpai perkalian dan penjumlahan atau pembagian dengan penjumlahan, maka yang diprioritaskan adalah pembagian dan perkalian, karena itu yang lebih kuat. Nah, dalam soal ini ada pengurangan, ada pembagian. Nah, maka yang lebih kuat di sini adalah pembagian, sehingga harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kita lihat, 60 bagi minus 3. Nah, ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. 60 bagi minus 3. 60 bagi minus 3. Positif bagi negatif. Nah, tadi sifatnya kalau salah satu aja negatif, pasti hasilnya negatif.
Jadi 60 bagi minus 3 sama dengan minus 20. Nah, selanjutnya kita ganti ini 120 kurang, karena di sini tandanya kurang. 120 kurang, kurang. Hasil pembagian ini tadi minus 20, sama dengan. Nah, di sini sesuai dengan sifatnya tadi, negatif ketemu dengan tanda kurang menjadi positif. Sehingga 120 ditambah 20, sama dengan 140. Soal nomor 2. Minus 20 kali minus 4 ditambah minus 30 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita menjumpai perkalian dan penjumlahan. Nah, perkalian itu harus dikerjakan terlebih dahulu, karena perkalian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Minus 20 kali minus 4. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu, karena negatif kali negatif hasilnya positif, jadi 80. Nah, sehingga 80 tambah, ini hasilnya tadi 80, tambah negatif 30. Tanda positif, tanda tambah bertemu dengan tanda negatif menjadi tanda kurang. Jadinya 80 kurang 30, sama dengan 50. Soal nomor 3. Minus 125 kali dalam kurung 500 bagi 50. Nah, jadi kalau perkalian dan pembagian itu sama kuat, harus terurut dari kiri. Tetapi adik-adik ya, karena ini sudah dikurung, ya, karena sudah dikurung, dikasih tanda kurung, berarti ini dulu yang kita kerjakan. Seandainya tadi tidak ada tanda kurung ini, maka terurut kita kerjakan dari kiri, minus 125 kali 500. Nah, kemudian hasilnya kita bagikan 50. Karena di sini operasinya setara, yaitu perkalian dan pembagian. Tetapi karena sudah ada tanda kurung, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. 500 bagi 50, hasilnya 10. Hasilnya ini kita kalikan, minus 125 kali 10, sama dengan minus 1250. Paham ya adik-adik ya? Nah, kemudian kita lanjutkan soal nomor 4. 250 ditambah negatif 8 kali 25. Nah, ada penjumlahan, ada perkalian. Kalau seperti ini berarti kita dahulukan menghitung pada perkalian. Minus 8 kali 25. Minus kali positif, hasilnya negatif, yaitu negatif 200. Sehingga kita tuliskan 250 ditambah, hasilnya tadi negatif 200. Tanda tambah ketemu dengan tanda negatif menjadi kurang. Artinya 250 kurang 200, sama dengan 50. Nomor 5. Minus 750 bagi 25 tambah minus 120 sama dengan. Nah, di sini ada pembagian sama penjumlahan. Karena pembagian lebih kuat daripada penjumlahan, maka pembagian terlebih dahulu kita kerjakan. Minus 750 bagi 25, negatif bagi positif, hasilnya negatif. Hasilnya adalah negatif 30. Sehingga kita tuliskan kembali negatif 30 tambah negatif 120. Nah, tadi soal-soal sebelumnya atau teori sebelumnya, negatif tambah negatif menghasilkan negatif. Jumlahkan kedua bilangan tapi bernilai negatif. Jadi sama dengan minus 150. Soal nomor 6. 1750 kurang negatif 125 kali negatif 8. Nah, di sini ada operasi pengurangan sama perkalian. Perkalian lebih kuat daripada penjumlahan ataupun pengurangan, maka kita selesaikan terlebih dahulu perkalian ini.
Minus 125 kali minus 8 sama dengan 1000. Negatif kali negatif jadi positif. Jadinya soal ini 1750 kurang 1000 sama dengan 750. Soal nomor 7, minus 75 kali 3 tambah minus 5 kali minus 125 sama dengan titik-titik. Nah, di sini adik-adik kita menjumpai ada operasi perkalian, penjumlahan, dan kemudian perkalian. Maka yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah perkalian. Nah, yang pertama minus 75 kali 3, negatif kali positif, hasilnya negatif, minus 225, kemudian perkalian yang kedua, minus 5 kali minus 125, sama dengan negatif kali negatif jadi positif, positif 625. Kemudian hasil kedua perhitungan ini kita jumlahkan, minus 225 tambah, karena di sini tanda tambah, 625 sama dengan 400. Negatif tambah positif, positifnya lebih besar, maka hasilnya akan positif. Positif 400. Soal nomor 8. Minus 150 tambah 250 bagi minus 5 tambah 125 sama dengan. Nah, di sini ada operasi penjumlahan, pembagian, dan penjumlahan. Kerjakan lebih dahulu yang pembagian. 250 bagi minus 5, hasilnya minus 50. Kemudian kita tuliskan kembali minus 150 ditambah, hasilnya ini tadi, minus 50 tambah 125 sama dengan minus 150 tambah minus 50, minus 200. Minus 200 tambah 125, minusnya lebih besar daripada positifnya, ini penjumlahan, maka hasilnya akan negatif. Jadi minus 200 tambah 125 sama dengan negatif 75. Soal nomor 9. 750 kurang negatif 2 kali negatif 250 tambah negatif 50 sama dengan. Ada operasi pengurangan, perkalian, penjumlahan. Yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Minus 2 kali minus 250, minus kali minus, jadi positif. Sehingga 750 kurang, hasilnya ini tadi, kurang 500, tambah negatif 50, sama dengan. Nah, karena sekarang tinggal pengurangan dan penjumlahan, nah karena itu setara, pengerjaannya terurut dari kiri ke kanan. Ya, jadi tinggal pengurangan penjumlahan karena ini setara dan sama kuat, berarti harus terurut dari paling kiri sampai ke kanan. 750 kurang 500, 250. Nah, 250 hasilnya ini kita tambahkan dengan negatif, nah ini akan berubah menjadi tanda kurang. Makanya menjadi kurang 50, sama dengan 200. Soal nomor 10. 2 kali minus 75 tambah 250 kurang 300 bagi negatif 6 sama dengan. Nah, di sini ada operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Nah, perkaliannya 2 kali minus 75, hasilnya minus 150. Kemudian pembagiannya 300 bagi minus 6, hasilnya minus 50. Nah, baru kita tuliskan kembali, ini tadi minus 150, tambah 250, sini ada tanda kurang, hasilnya ini negatif 50, sama dengan. Hasilnya minus 150
tambah 250 kurang. Sini tadi tanda kurang, hasilnya negatif 50 sama dengan 250 kurang 150, hasilnya 100, kemudian tanda kurang, negatif 50, sama dengan 100 kurang ketemu dengan negatif menjadi tambah, sehingga 100 tambah 50 sama dengan 150. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 150. Kita lanjutkan soal nomor 11. Minus 150 kurang 12 kali 10 bagi 3. Ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. 12 kali 120, 12 kali 10 dapat 120. Kemudian minus 150, kita tuliskan kembali ya, minus 150 kurang. Hasilnya ini tadi 120 bagi 3. Nah, tinggallah sekarang pengurangan dan pembagian. Maka adik-adik kita kerjakan terlebih dahulu yang pembagian. 120 bagi 3 dapat 40. Jadi minus 150 kurang 40 sama dengan minus 190. Negatif kurang positif, hasilnya negatif. Soal nomor 12. 21 kali 13 kurang 170 tambah minus 102. Ada perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan. Kerjakan terlebih dahulu perkalian. 21 kali 13, hasilnya adalah 273. Kurang 170 tambah minus 102. Positif atau penjumlahan ketemu dengan negatif akan berubah menjadi negatif. Nah, sehingga kita tuliskan kembali. Nah, ini tadi hasilnya 273 kurang 170, positif dengan negatif jadi negatif, jadi tanda kurang 102. Selanjutnya kita hitung nilainya, 273 kurang 170 dapat 103. Nah, 103 kurang 102 hasilnya 1. Kita lanjutkan soal nomor 13. Minus 20 kali, buka kurung, 75 tambah negatif 50 tutup kurung, dibagi minus 100. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian. Nah, yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah yang dalam kurung ini. 75 tambah negatif 50. Artinya ini 75 kurang 50. 75 kurang 50 hasilnya 25. Jadi kalau kita tuliskan kembali minus 20 kali hasilnya tadi 25 dibagi minus 100. Nah, sekarang tinggal perkalian sama pembagian. Nah, ini setara dan sama kuat. Sehingga adik-adik kita harus mengerjakannya terurut dari kiri sampai ke kanan. Minus 20 kali 25, minus 500. Bagi minus 100. Minus bagi minus, hasilnya positif. Nah, sehingga hasilnya 500, minus 500 bagi minus 100 sama dengan positif 5. Kita lanjutkan soal nomor 14. Minus 115 tambah 45 kali 27 bagi 30 sama dengan. Nah, di sini ada tanda operasi penjumlahan, perkalian, pembagian. Di sini sudah dikurung. Berarti harus diutamakan. Berarti hasilnya adalah minus 70. Ya, minus 115 tambah 45 adalah minus 70. Hasilnya ini kita kalikan dengan 27, lalu dibagi 30. Tinggallah perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian setara dan sama kuat, pengerjaannya terurut dari kiri ke kanan. Minus 70 kali 27,
dapat minus 1890. Hasilnya kita bagikan dengan 30. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Nah, hasilnya adalah negatif 63. Nomor 15. 1250 tambah 24 kali 115 kurang 1110. Ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan. Yang lebih dahulu dikerjakan adalah perkalian. 24 kali 115 dapat 2760. 1250 tambah 2760 kurang 1110 sama dengan. Nah, ini positif tambah positif, positif dikurangkan dengan 1110 sama dengan 2900. Nah, nomor 16. Minus 20 kurang minus 30 tutup kurung kali negatif 5. Ada pengurangan dan perkalian dan ada dalam kurung. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung. Nah, itu hasilnya minus 20 kurang minus 30, minus dengan tanda kurang ketemu jadi positif, artinya minus 20 tambah 30 sama dengan 10. Berarti adalah 10 kali negatif 5. Karena ini tadi semua hasilnya 10, kita kalikan dengan negatif 5 sama dengan minus 50. Nomor 17. 175 kurang 15 kali negatif 8 tambah minus 250. Sama dengan titik-titik. Ada operasi pengurangan, perkalian, penjumlahan. Kita kerjakan terlebih dahulu perkalian. 15 kali minus 8 sama dengan minus 120. Sehingga 175 kurang. Karena di sini tadi tanda kurang, dan hasilnya ini minus 120, tambah minus 250. 175, tanda kurang ketemu dengan negatif, jadi positif, jadi tanda tambah. 175 tambah 120, tambah minus 250, 295, 175 tambah 120 itu 295, tambah negatif 250, sama aja dengan hasilnya 45. 295 dikurang 250 sama dengan 45. Nomor 18. Minus 15 kali 25 tambah minus 23 kurang minus 130. Ada perkalian, ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada dalam kurung. Kita selesaikan lebih dahulu yang ada dalam kurung. 25 tambah minus 23. Artinya sama aja dengan 25 kurang 23, sama dengan 2. Jadi kita tuliskan kembali soalnya, minus 15 kali 2 kurang minus 130. Ada perkalian dan pengurangan, kita selesaikan dulu perkalian. Minus 15 kali 2, minus 30. Nah, ini ada tanda kurang sama tanda negatif, ketemu jadi positif. Jadi minus 30 tambah 130. Sama artinya 130 kurang 30 sama dengan 100. Jadi jawabnya 100. Kita lanjut soal nomor 19. 54 dibagi 21 kurang 3 tambah 60 bagi minus 12. Ada pembagian, ada penjumlahan, pembagian, tanda kurung. Kita selesaikan terlebih dahulu dalam tanda kurung. 21 kurang 3 dapat 18. Kemudian ada pembagian 60 bagi min 12 dapat minus 5. Sehingga hasilnya adalah 54 dibagi minus 18 tambah, sini tadi hasilnya negatif 5. Nah, ini pembagian. Kita selesaikan 54 bagi 18 dapat 3. Sehingga hasil akhirnya 3 tambah negatif 5 sama dengan, artinya sama saja 3 kurang 5 sama dengan minus 2. Nomor 20. 3.600 bagi 40 kurang 2.200 bagi 11 tambah
3.500 bagi 70. Nah, adik-adik, di sini ada operasi pembagian, pengurangan, pembagian, penjumlahan, pembagian. Maka lebih dahulu kita kerjakan pembagian. 3.600 bagi 40 itu dapat 90. 2.200 bagi 11 dapat 200. 3.500 bagi 70 dapat 50. Sehingga hasilnya adalah 90 kurang 200 tambah 50 sama dengan negatif 60. Nah, kita lanjutkan bagian yang terakhir, yaitu operasi hitung pada garis bilangan. Nah, jadi adik-adik, pada operasi penjumlahan ataupun pengurangan tadi, bisa juga kita menggunakan garis bilangan. Operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan dapat juga diselesaikan menggunakan garis bilangan. Contoh, nah di sini Bapak berikan soal minus 5 tambah 8 sama dengan berapa? Nah, ini coba kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, jadi minus 5 tambah 8 sama aja artinya 8 kurang 5. Selalu kita buat yang positif sebelah kiri. Minus 5 tambah 8 sama dengan 8 kurang 5 sama dengan 3. Hasilnya 3. Nah, ini coba kita terapkan menggunakan garis bilangan. Nah, ini sudah saya gambarkan garis bilangannya. Dari 0 ke kanan itu positif, dari 0 ke kiri negatif. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, jadi ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Langkah-langkah penyelesaiannya, nah yang pertama adalah dari titik 0, tarik garis 5 satuan ke kiri. Sekali lagi, dari titik 0, nah ini titik 0 sudah kita buat garis vertikal yang putus-putus. Dari titik 0, tarik garis 5 satuan ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena negatif 5. Sini kan negatif 5. Negatif 5. Jadi kita tarik garis ke kiri. Sejauh 5 satuan, berarti akan berhenti di sini. Nah, ini dia garisnya. Jadi arah garisnya ke kiri sepanjang 5 satuan. Tanda negatifnya menyatakan arah ke kiri. Kemudian langkah yang kedua. Dari ujung garis pertama, ini garis pertama ya, dari ujung garis pertama, tarik garis ke kanan sepanjang 8 satuan, karena positif, dan ditambahkan 8, berarti 8 satuan. Dari ujung garis pertama di sebelah sini, jadi kita tarik ke arah kanan sejauh 8 satuan. Di angka negatif tadi sudah ada 5 satuan, berarti ke kanan ini di angka positif ada 3 satuan. Nah, ini adalah 8 satuan ke kanan. Nah, selanjutnya, nah ini ujungnya pada angka 3. Jawabannya adalah dari pangkal garis pertama sampai ujung garis kedua. Pangkal garis pertama tadi di sini, ujung garis kedua di sini. Nah, itulah yang menjadi jawabannya. Jawabannya sepanjang berapa ini? Karena 0, dari 0 ke 3, berarti sepanjang 3 satuan. 3 satuan ke arah kanan. Nah, jadi jawabannya adalah 3. Nah, inilah yang menjadi jawaban soal ini tadi. Minus 5 tambah 8. Jawabannya adalah pangkal dari garis pertama sampai ujung garis kedua, yaitu sama dengan 3. Demikian adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat menambah semangat belajar kalian semua. Jika sekiranya ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon adik-adik cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan tunggu video-video pembelajaran berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.